Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Amami Beno dengan NIM 2201050035, mahasiswi semester 5 program studi pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Penerapan Media Pembelajaran Interaktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Hukum 1 Newton, kelas 7 SMP Kristen 2 Amanu Bantenga. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan yang berkualitas itu merupakan salah satu kunci untuk mencetak generasi masa depan yang kompeten dan berkarakter. Dalam konteks pendidikan fisika, pemahaman konsep-konsep dasar sangat penting untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama ada kesenjangan hasil belajar. Nah, di SMP Kristen 2 Amanu Bantenga, hasil belajar pada materi Hukum 1 Newton itu menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, sehingga banyak siswa yang masih kesulitan memahami konsep dasar fisika. Masalah yang kedua yaitu metode pengajaran yang kurang menarik. Metode pengajaran yang digunakan kurang menarik sehingga tidak melibatkan siswa secara aktif dan mengurangi minat serta motivasi mereka dalam belajar fisika. Yang ketiga, perlunya inovasi dalam pembelajaran. Nah, dengan perkembangan teknologi, diperlukan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, seperti penggunaan media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Selanjutnya ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar. Ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan media pembelajaran interaktif dapat berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa, khususnya pada materi yang dianggap cukup sulit seperti Hukum 1 Newton. Sehingga peneliti atau saya sendiri menawarkan untuk menerapkan media pembelajaran interaktif, sehingga tidak hanya dapat meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi juga dapat membantu guru dalam menyampaikan materi dengan lebih efektif. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah penerapan media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Hukum 1 Newton kelas 7 SMP Kristen 2 Amanu Bantenga. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran interaktif terhadap hasil belajar siswa pada materi Hukum 1 Newton kelas 7 SMP Kristen 2 Amanu Bantenga. Jadi baik, selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi siswa. Jadi manfaatnya itu dapat meningkatkan pemahaman, motivasi belajar yang tinggi, keterlibatan aktif siswa, serta pengalaman belajar yang menyenangkan. Yang kedua bagi guru yaitu untuk pengembangan metode pengajaran yang inovatif, serta meningkatkan kualitas pengajaran. Yang ketiga, manfaat bagi sekolah untuk pengembangan kurikulum dan mendukung program pendidikan, serta manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu inovasi dalam pembelajaran, peningkatan riset pendidikan, serta kontribusi terhadap teori pembelajaran. Jadi berikutnya tinjauan pustaka. Ada beberapa poin penting yang saya bahas di sini, yaitu yang pertama, media pembelajaran menurut Mukhtar dan Yuanita pada tahun 2022. Media pembelajaran itu sendiri merupakan penyampaian informasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sesuatu ketika proses pembelajaran. Ini juga merupakan salah satu elemen penting dalam kegiatan pembelajaran karena di dalamnya terdapat informasi dan pesan dari pembelajaran. Poin kedua yaitu media pembelajaran interaktif menurut Handayani dan Rahayu pada tahun 2022. Jadi media pembelajaran interaktif merupakan suatu perantara informasi dari pendidik kepada peserta didik
yang memanfaatkan teknologi menjadi bagian dari proses pembelajaran. Penggunaan media berbasis multimedia interaktif itu dapat membantu pendidik untuk berinteraksi dengan peserta didik dengan menggunakan perangkat saat proses pembelajaran. Poin ketiga yaitu hasil belajar menurut Nawawi dan Kabrahim. Jadi hasil belajar itu merupakan keterampilan atau kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik tertentu yang diperoleh atau dikuasai siswa melalui keikutsertaannya dalam proses belajar mengajar. Dapat diartikan juga sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari mata pelajaran di sekolah yang dapat dilihat dari skor yang dicapai dari hasil tes pengetahuan materi pelajaran tertentu. Adapun faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu yang pertama faktor internal, di mana karakter siswa, sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, rasa percaya diri dan kebiasaan belajar. Serta ada juga faktor eksternal yang dipengaruhi oleh guru, lingkungan sosial, terutama termasuk teman sebaya, kurikulum sekolah, serta sarana dan prasarana. Poin terakhir yaitu hukum 1 Newton. Jadi hukum 1 Newton ini juga dikenal sebagai hukum inersia yang menyatakan bahwa sebuah benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan, kecuali jika ada gaya berat yang bekerja padanya. Konsep inersia ini merupakan sifat benda untuk mempertahankan keadaan geraknya. Jadi semakin besar massa benda, semakin besar pula inersianya. Atau dengan kata lain, benda lebih berat akan lebih sulit untuk dipindahkan atau diubah keadaannya dibandingkan benda yang lebih ringan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang metodologi penelitian. Jadi jenis penelitian yang saya gunakan di sini yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK menurut Suharsimi Arikunto pada tahun 2009 yang mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah sebuah metode penelitian yang dilakukan guru di dalam kelasnya sendiri dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Lalu berikutnya ada lokasi penelitian. Mohon maaf teman-teman, saya lupa sertakan pada PowerPoint ini. Jadi saya memilih lokasi di SMP Kristen 2 Amano Bantenga. Alasan saya memilih lokasi ini karena saya menyesuaikan dengan kondisi pada kelas tersebut. Karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang mana masih banyak siswa yang kesulitan memahami konsep dasar fisika. Lalu ada subjek penelitian, yaitu siswa kelas 7 di SMP Kristen 2 Amano Bantenga yang melibatkan satu kelas yang terdiri dari 30 siswa yang sedang mempelajari materi hukum 1 Newton. Oke, selanjutnya ada prosedur penelitian. Nah, pada prosedur ini terdapat 4 tahapan sesuai dengan jenis penelitian PTK. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Jadi peneliti akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mencakup penggunaan media pembelajaran interaktif seperti simulasi dan video. Lalu akan menentukan indikator keberhasilan yang akan diukur seperti peningkatan nilai tes hasil belajar dan keterlibatan siswa. Tahap kedua yaitu pelaksanaan. Peneliti akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun dengan menerapkan media interaktif dalam setiap sesi pembelajaran. Lalu akan mengadakan diskusi kelompok untuk memperkuat pemahaman siswa dan mengamati interaksi siswa selama proses belajar. Tahapan yang ketiga, observasi. Akan mencatat aktivitas dan keterlibatan siswa selama pembelajaran. Observasi ini akan dilakukan oleh peneliti dan juga guru pembimbing, serta akan menggunakan lembar observasi untuk menilai keterlibatan dan respon siswa terhadap media pembelajaran. Tahap yang terakhir yaitu refleksi, yang mana akan mengkaji hasil observasi serta tes yang diadakan setelah setiap siklus, dan juga menganalisis data untuk menentukan
apakah ada peningkatan dalam hasil belajar dan keterlibatan siswa. Dan jika hasil belum memuaskan, peneliti akan merancang perbaikan untuk siklus berikutnya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Jadi data yang akan dikumpulkan melalui beberapa metode. Yang pertama, tes hasil belajar. Akan dilakukan sebelum dan setelah setiap siklus untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi. Yang kedua ada lembar observasi. Digunakan untuk menilai keterlibatan siswa selama pembelajaran. Dan ada kuesioner, yang mana akan mengukur motivasi dan respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran interaktif. Lalu ada analisis data. Yang digunakan di sini yaitu analisis deskriptif dan juga kualitatif. Oke teman-teman, jadi selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan saran, silahkan raise hand. Oke, Agung, silahkan. Baik, saya ingin bertanya, jadi ini bagaimana Saudara Amami memastikan bahwa peningkatan hasil belajar yang tercatat benar-benar disebabkan oleh penggunaan media pembelajaran interaktif dan bukan faktor lain seperti motivasi siswa atau metode pengajaran guru. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya yang cukup bagus. Jadi langsung saja saya akan menjawab. Dengan bunyi pertanyaan, bagaimana saya memastikan peningkatan hasil belajar itu disebabkan oleh penggunaan media pembelajaran dan bukan dari faktor lain, seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwa peningkatan hasil belajar disebabkan oleh penggunaan media pembelajaran interaktif itu, peneliti atau saya sendiri akan menggunakan desain penelitian yang sistematis, yang mana sudah saya sampaikan tadi pada jenis penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini, yaitu PTK atau penelitian tindakan kelas. Selain itu juga data akan dikumpulkan melalui tes hasil belajar sebelum dan setelah penerapan media, serta melalui observasi untuk mengevaluasi interaksi dan keterlibatan siswa. Jadi dengan membandingkan hasil tes dari siklus ke siklus dan mengontrol variabel lain seperti motivasi siswa dan metode pengajaran, maka peneliti atau saya sendiri juga yakin bahwa media interaktif itu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan hasil belajar, seperti itu. Jadi apakah Saudara Agung pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, terima kasih Amami. Oke teman-teman, 2 pertanyaan lagi, jadi silahkan, masih ada yang ingin bertanya? Iya, Saudari Agnes, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya ingin bertanya, apa yang akan Saudari Amami lakukan jika hasil dari siklus kedua tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan siklus pertama? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, pertanyaannya sangat bagus. Oke, langsung saja saya akan menjawab. Jadi, jika hasil dari siklus kedua itu tidak menunjukkan peningkatan, maka langkah pertama yang saya lakukan di sini yaitu refleksi dan analisis terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ini juga termasuk mengevaluasi penggunaan media, metode pengajaran, dan juga keterlibatan siswa. Jadi berdasarkan analisis tersebut, penyesuaian akan dilakukan baik dalam media yang digunakan maupun dalam pendekatan pengajaran untuk siklus berikutnya. Seperti itu. Apakah pertanyaannya sudah terjawab, Saudari Agnes? Oke, jadi Saudari Agnes mungkin kendala jaringan. Oke, jadi masih ada satu pertanyaan lagi ya dari teman Agifes. Saudari Agifes, silahkan. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan bertanya, mengapa hanya fokus pada materi hukum 1 Newton? Apakah ada rencana untuk menerapkan metode ini pada materi fisika lainnya di masa mendatang, dan bagaimana hasilnya diharapkan bisa berbeda? Terima kasih. Oke, baik. Langsung saja dengan bunyi pertanyaan bahwa mengapa saya fokus pada hukum 1 Newton dan mungkin ada rencana ke depannya untuk menerapkan metode ini pada materi fisika lainnya.
Jadi saya pilih materi ini karena materi ini sering menjadi tantangan bagi siswa dan merupakan dasar penting dalam fisika. Sehingga keberhasilan penerapan media interaktif di sini akan memberikan bukti yang kuat untuk diterapkan pada materi lainnya. Dan juga rencana kedepannya adalah mengadaptasi metode ini untuk materi fisika lainnya. Dengan harapan dari saya bahwa pendekatan interaktif akan tetap efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Meskipun hasilnya itu mungkin bervariasi tergantung pada kompleksitas materi seperti itu. Jadi Saudari Agifes, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Terima kasih ya Mami, pas. Oke, baik teman-teman. Jadi dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak materi yang sudah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat Mami. Oke.